Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fitriani dengan NIM 2306020048. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, saya di sini akan mempresentasikan kerangka proposal hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Persepsi Kualitas Layanan, dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Di sini tuh menjelaskan alasan dilakukannya penelitian rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian sebagai dasar arah studi. Nah, yang kedua ini ada bab 2, kajian pustaka, menjelaskan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam penelitian. Lalu itu ada bab 3, yaitu metode penelitian, menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta populasi dan sampel untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis. Lanjut, kita ke bab 1, yaitu ada latar belakang masalah. Nah, di sini tuh meskipun e-filing telah diimplementasikan sebagai inovasi teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ternyata rasio pajak di Indonesia itu masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,3%. Nah, yaitu tuh didapat dari tahun 2024. Lanjut. Nah, hal ini itu jauh di bawah dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Di Malaysia ini memperoleh 12,1%, sedangkan di Thailand ini memperoleh 16,4%. Di KPP Pratama Tangerang Selatan, tren kepatuhan pelaporan melalui e-filing ini justru menurun dari 71% pada tahun 2022 menjadi 63% pada tahun 2024. Hal ini tuh juga disertai keluhan terhadap kualitas layanan sebesar 42% dan rendahnya partisipasi wajib pajak yang berusia di atas 45 tahun. Berdasarkan teori TAM dan TPB, kepatuhan ini tuh dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, kegunaan, dan kontrol perilaku. Namun dalam praktiknya masih ada hambatan dari aspek layanan dan kepuasan yang belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini tuh sebelumnya dilakukan oleh Febrianti tahun 2024. Namun, peneliti ini tuh hanya meneliti minat pengguna e-filing, belum sampai pada perilaku kepatuhannya. Oke. Nah, di sini tuh ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, apakah penerapan teknologi informasi memiliki dampak langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan? Yang rumusan masalah yang kedua itu ada, apakah perspektif mengenai kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan? Rumusan masalah yang ketiga itu, apakah kepuasan wajib pajak memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan? Rumusan masalah yang keempat itu, apakah kombinasi antara pengguna teknologi informasi, pandangan tentang kualitas layanan, dan kepuasan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan? Rumusan masalah yang kelima itu, apakah penelitian ini dilakukan dengan fokus pada situasi dan data yang relevan pada tahun 2025? Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang pertama itu untuk meneliti dan memperoleh bukti konkret mengenai dampak penggunaan teknologi informasi secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan. Nah, tujuan penelitian kedua ini untuk meneliti dan mendapatkan bukti konkret mengenai pengaruh perspektif terhadap kualitas layanan secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan. Tujuan penelitian yang ketiga itu untuk meneliti dan memperoleh bukti konkret mengenai dampak kepuasan wajib pajak secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan. Tujuan keempat itu untuk meneliti dan mendapatkan bukti konkret mengenai dampak penggunaan
layanan dan kepuasan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan. Tujuan kelima ini yaitu untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi, persepsi kualitas layanan, dan kepuasan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Selatan. Di sini itu ada bab 2, kajian pustaka. Nah, di sini tuh kajian teorinya ada pajak. Ya, pajak ini merupakan proses transfer kekayaan dari warga kepada pemerintah yang digunakan untuk mendukung pengeluaran harian pemerintah. Sisa dari pendapatan pajak akan dikelola oleh pemerintah dan berfungsi sebagai sumber utama untuk membiayai investasi publik. Nah, selanjutnya itu ada SPT, Surat Pemberitahuan Tahunan. Di sini merupakan dokumen resmi yang dipakai oleh wajib pajak untuk menyampaikan laporan mengenai perhitungan dan atau pembayaran kewajiban perpajakannya kepada otoritas pajak. Nah, selanjutnya itu ada e-filing. Nah, e-filing ini merupakan metode untuk mengirim surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, e-filing adalah sistem untuk melaporkan SPT dan meminta perpanjang pelaporan SPT tahunan secara online yang ditujukan khusus bagi wajib pajak individu yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS. Selanjutnya itu ada kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan sering dijadikan tolak ukur utama untuk mengevaluasi keberhasilan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan untuk terus berupaya meningkatkan mutu layanannya agar dapat memberikan nilai lebih berupa kemudahan, kejelasan informasi, serta kenyamanan saat menjalankan kewajiban pajak. Selanjutnya itu ada kepuasan pengguna. Nah, di sini diartikan sebagai penilaian keseluruhan terhadap pengalaman seseorang ketika memanfaatkan suatu sistem informasi. Tingkat kepuasan terhadap sistem informasi ini sangat berkaitan dengan persepsi mengenai kegunaan serta sikap pengguna terhadap sistem yang dimaksud. Nah, kepatuhan wajib pajak ini adalah suatu kewajiban setiap wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pajak secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada. Lanjut, di sini ada penelitian terdahulu. Peneliti yang pertama itu ada Febrianti 2024 dengan judul Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kepuasan Terhadap Minat Menggunakan e-filing. Penelitian yang kedua itu Desmianti tahun 2012, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem e-filing. Penelitian ketiga itu ada Wahyuni tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang keempat itu ada Yulianti tahun 2022 yaitu Pengaruh Kepuasan dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, bisa dilihat di sini untuk variabel dependennya atau terikatnya itu ada pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya variabel independen atau variabel bebas ini ada pemanfaatan teknologi informasi pada X1, persepsi kualitas layanan pada X2, dan kepuasan pada X3. Lanjut, di sini ada hipotesis penelitian. Pada H1 ini adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang H2 ini persepsi kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang H yang ketiga ini kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, H yang keempat atau yang terakhir ini pemanfaatan teknologi informasi, persepsi kualitas layanan, dan kepuasan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sini ada bab 3 metode penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah penilaian asosiatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Selatan. Untuk teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode
probability sampling menggunakan pendekatan proposive sampling. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Tangerang Selatan. Waktu penelitian direncanakan pada tahun 2025. Sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada responden. Nah, skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 poin, sangat setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, pengolahan dan analisis data ini dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 27 dengan teknik analisis regresi linear berganda serta uji asumsi klasik. Di sini ada teknik analisis data, yaitu yang pertama itu ada analisis data statistik deskriptif. Nah, lanjut ada uji kualitas instrumen. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, multikollinearitas, autokorelasi, heterokedasi. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu uji regresi linear berganda, uji parsial atau T, simultan, uji koefisien determinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.